Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, perkenalkan, nama saya Olivia Nila Puspita. Saya adalah guru mata pelajaran seni budaya. Kali ini anak-anakku kelas 10 akan belajar bersama Bu Olive di mata pelajaran seni budaya. Baik, kali ini kita akan membahas mata pelajaran seni budaya, yaitu tentang berkarya seni rupa dua dimensi. Tentunya kalian sudah pernah ya anak-anak ya di bangku SMP. Baik anak-anakku, sebelum kita melakukan pembelajaran, akankah lebih baik kita bersama-sama mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di KD 3.1 memahami konsep, prosedur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa. Berkarya seni rupa ada di antara kita anak-anak. Jadi di sekitar kita ini banyak sekali karya-karya seni rupa, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, kenalkah kita dengan karya-karya tersebut? Pasti kita mengenalnya. Nanti akan kita bahas karya 2 dimensi dan 3 dimensi. Tapi sebelumnya Bu Olive akan mengulas dulu tentang karya 2 dimensi terlebih dahulu. Karya seni rupa ada di sekitar kita. Seringkali kita tidak menyadari bahwa benda-benda yang dekat dengan kita atau aktivitas kita sehari-hari adalah karya seni rupa. Karya seni rupa ini ada yang berdimensi 2 dan berdimensi 3. Tahukah kalian anak-anak artinya dimensi? Dalam karya seni rupa 2 atau 3 dimensi dibedakan dari bagian karya yang diserap oleh mata kita. Jadi tergantung dimensi mata kita menangkap ya anak-anak ya. Tapi nanti akan ada ilmunya. Di karya 2 dimensi pengertiannya apa, di karya 3 dimensi pengertiannya bagaimana. Baik, kita lanjutkan. Apa itu seni? Apa itu seni rupa? Berdasarkan dimensinya, karya seni rupa dibagi menjadi 2, yaitu karya seni rupa 2 dimensi yang mempunyai 2 ukuran. 2 dimensi berarti 2 ukuran, yaitu dan karya seni rupa 3 dimensi yang tentunya mempunyai 3 ukuran ruang. Jadi berdasarkan fungsinya, karya seni rupa ada yang dibuat dengan pertimbangan utama untuk memenuhi fungsi praktis. Karya seni rupa semacam ini dikategorikan dalam jenis karya seni rupa terapan atau applied art. Sedangkan karya seni rupa murni dibuat dengan tujuan untuk menikmati keindahan dan keunikan saja tanpa mempertimbangkan fungsi praktisnya. Karya seni rupa murni lebih mementingkan nilai estetisnya saja karena fungsinya hanya untuk hiasan. Jadi kalau berdasarkan dimensinya dibagi menjadi 2 ya, 2 dimensi dan 3 dimensi anak-anak. Kemudian kalau berdasarkan dengan fungsinya, karya seni rupa dibedakan menjadi 2 juga, yaitu karya seni rupa terapan dan karya seni rupa murni. Jadi kalau karya seni rupa terapan itu ada fungsinya. Kalau karya seni rupa murni itu fungsinya lebih pada hiasan saja. Jadi tidak berfungsi sebagai peralatan ataupun alat bantu manusia seperti itu. Baik, Bu Olive akan membahas karya seni rupa. Sebelum kita masuk di karya seni rupa 2 dimensi ataupun 3 dimensi, Bu Olive akan membahas dulu tentang karya seni rupa terapan. Karya seni rupa terapan contohnya seperti ini anak-anak. Ada di video. Ya, di situ ada sebuah meja dengan ukiran-ukiran. Itu adalah bagian dari karya seni rupa terapan. Karya seninya yaitu bentuk ukirannya dan fungsinya itu pada meja sebenarnya. Tapi
jadi mejanya dihias, diukir ya. Kemudian di sebelahnya ada sebuah vas bunga atau vas bunga besar ya, itu bisa di lantai sepertinya, bisa di meja juga. Nah, vas bunga itu ada hiasannya, nah seperti itu. Itu juga bisa berfungsi untuk menaruh bunga, juga bisa berfungsi untuk memperindah ruangan. Seperti itu anak-anak. Kemudian karya seni rupa murni. Contohnya seperti ini. Nah, di karya seni rupa murni ada dua anak-anak, yaitu seni lukis dan seni grafis. Kita lihat seni grafis. Seni lukis dan seni grafis itu dibedakan atas bagaimana cara membuatnya. Kalau seni lukis itu kita menggunakan cat minyak, menggunakan buku gambar, menggunakan peralatan lukis, kemudian kita juga menggunakan krayon, pensil warna dan sebagainya. Tapi kalau kita membuat seni grafis itu kita membuatnya secara dengan aplikasi ya. Kita membuatnya dengan komputer. Kita masuk ke aplikasi dulu. Biasanya kita membuat Corel Draw. Biasanya itu Corel itu biasanya dipakainya untuk membuat seni grafis. Jadi kita bisa memakai Corel atau memakai aplikasi-aplikasi yang lainnya yang fungsinya untuk menggambar juga sebenarnya. Nah, jadi hasilnya lebih cantik ya, warna-warnanya juga lebih tajam seperti itu. Kalau seni rupa murni ini murni lukisan ya, murni gambar. Nah, seperti itu. Selanjutnya, unsur-unsur dalam karya seni. Lebih baik kita sebelum mengetahui unsur-unsurnya, kita juga harus mengetahui anak-anak bahwa hasil dari baik itu seni terapan atau murni, itu di dalamnya semuanya terdapat unsur-unsur karya seninya. Nah, karya seni tidak lepas dari unsur ini. Unsur-unsur fisik dalam sebuah karya seni rupa pada dasarnya meliputi semua unsur visual yang terdapat pada sebuah benda. Jadi di bawah ini adalah unsur-unsur yang ada dalam karya seni rupa. Di antaranya satu, yaitu garis. Kemudian kedua, raut atau bidang dan bentuk. Yang ketiga, ruang. Yang keempat, tekstur. Yang kelima, warna. Dan yang keenam adalah gelap terang. Pengertian dari garis, yaitu garis adalah unsur fisik yang mendasar dan penting dalam mewujudkan sebuah karya seni rupa. Garis memiliki dimensi memanjang dan mempunyai arah serta sifat-sifat khusus seperti pendek, panjang, vertikal, horizontal, lurus, melengkung, berombak, dan seterusnya. Nah, itu boleh sudah memberikan contohnya ada di bawah ya. Itu ada gambarnya, lurus, berkelok, bergelombang, dan sebagainya. Itu adalah unsur garis. Kemudian di sebelahnya itu adalah unsur garis dalam bentuk. Kalau misalnya dalam bentuk kubus ya, itu ada unsur garis nyata dan unsur garis maya. Unsur garis maya itu diciptakan ketika ada bayang-bayang, ada bayangan. Ketika kan benda itu terkena lampu, kemudian ada bayangnya. Nah, itu namanya unsur garis maya. Unsur garis maya itu terletak di samping ya. Unsur garis maya itu untuk memperlihatkan volume, untuk memperlihatkan ketebalan sebenarnya. Kalau unsur garis nyata itu yang paling depan. Misalnya di situ terlihat unsur garis nyatanya adalah bentuk kotak. Sebelum kita menyebutnya kubus, nah di depan itu adalah unsur garis nyatanya berbentuk kotak persegi. Kemudian kita tarik ke belakang lah, garis ke belakangnya itu yang dinamakan garis maya. Garis maya yaitu dapat menimbulkan atau memperlihatkan volume. Jadi terlihat seperti sekarang seperti kubus, padahal dasar kubus itu ya dari persegi,
dari persegi gitu ya, dari kotak persegi, bukan balok ya. Lanjut, raut yaitu bidang dan bentuk. Raut, bidang atau bentuk merupakan tampak potongan atau wujud dari suatu objek. Istilah bidang umumnya digunakan untuk menunjukkan wujud benda yang cenderung pipih atau datar, sedangkan bangun atau bentuk lebih menunjukkan kepada wujud benda yang memiliki volume atau massa. Jadi anak-anakku, contohnya di gambar di bawah nih ya, yang gambar ke yang bukan ibu-ibu yang sebelahnya. Nah, itu ada kotak, ada segitiga, kemudian ada bentuk yang tidak terdefinisikan. Nah, seperti batu tapi bukan batu. Nah, kita tidak bisa melihat ya bahwa itu hanya garis nyata, hanya ada garis nyata di sebelah kiri. Nah, kemudian di gambar sebelah kanan itu ada garis maya. Kalau sudah ada garis maya, kita bisa menyebutkan sedikit itu mirip dengan benda apa. Misalnya kotak itu mirip dengan kubus, seperti itu ya. Kalau bulat itu mirip dengan bola. Kemudian itu mirip dengan apa ya? Mirip dengan nugget itu. Mirip dengan bentuk nugget atau bentuk kentang. Kemudian di situ ada mirip dengan bentuk piramid juga, segitiga itu akhirnya nanti mirip bentuk piramid kalau kita beri garis maya. Seperti itu anak-anak. Kemudian di sebelahnya kita lihat, kalau dalam bentuk bidang itu nanti bisa terlihat bahwa benda-benda yang ada di gambar tersebut kelihatan bervolume. Nah, itu penting sekali anak-anak. Kalau kita menggambar objek itu kita kan harus kelihatan nyata. Nah, bagaimana Bu? Kan tidak mungkin kamu bikin bola itu hanya bulat saja. Kalau kamu gambar lingkaran terus kamu anggap itu bola, kan tidak tidak mirip dengan aslinya. Kalau mau gambar bola ya berarti harus ditambah garis maya. Garis maya itu apa? Garis yang seperti memberikan volume. Nah, di situ bolanya itu bisa seperti bulat itu ketika diberi arsiran, dihitamkan di bagian tertentu. Nah, itu nanti akan terlihat bulat, seperti bulat gitu. Tapi kalau nanti tidak ada arsiran itu, nanti seperti bulat biasa terus kamu anggap itu bola, ya boleh protes, itu bukan bola kalau menurut saya. Seperti itu anak-anak. Jadi kalau mau membuat itu, kalau bisa nanti harus sesuai dengan realnya gitu. Dengan cara ini salah satunya diberikan garis bantu atau arsiran gelap terang seperti itu. Baik, selanjutnya adalah ruang. Unsur ruang dalam sebuah karya dua dimensi menunjukkan kesan dimensi dari objek. Pada karya dua dimensi, kesan ruang dapat dihadirkan dalam karya dengan pengolahan unsur-unsur kerupaan lainnya, seperti perbedaan intensitas cahaya, intensitas warna, gelap terang, atau menggunakan teknik menggambar perspektif untuk menciptakan ruang semu atau ruang khayal ya. Jadi yang dimaksud ruang seperti ini itu hampir sama seperti raut ya. Raut seperti tadi, maksudnya itu hampir sama. Jadi ketika kita menggambar itu harus kita beri sisi gelap terang pada warnanya. Jadi ada yang hijau tebal, ada yang hijau tidak tebal, atau hijau tipis, atau hijau muda. Ini kalau itu kalau memakai warna. Kalau memakai warna pensil, jadi ada beberapa yang diarsir agar kelihatan lebih gelap. Nah, nanti kalau kita mampu menggambarkan seperti itu, baru kelihatan sekali bahwa di dalam benda itu ada ruangnya. Nah, sampai terlihat di gambar sebelah. Di gambar sebelah dari tulisan ini, di situ kan terlihat. Di situ ada bak. Nah, kita bisa katakan bak itu
itu kan setengah lingkaran sepertinya ya, setengah lingkaran. Terus kenapa bisa jadi bak? Lah itu karena ada unsur gelap terangnya, jadi menciptakan volume ruang di dalam gambar tersebut gitu. Nah, jadi harus diarsir itu kalau di pensil ya. Tapi kalau pakai pensil warna atau pakai apapun, pewarna apapun, kita menggunakan warna dengan warna-warna yang bisa muda, bisa warna tua, misalnya hijau tua, hijau muda, hijau lebih muda lagi, kuning. Nah, itu satu set rangkaian 4 warna itu adalah warna-warna yang berkaitan gitu. Jadi cari warna-warna yang berkaitan seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya hitam ya jangan dikasih sama hijau. Hitam itu warna kaitannya berarti abu-abu, putih seperti itu. Jadi nanti abu-abu pun banyak, ada abu-abu gelap, ada abu-abu terang. Itu jadinya akan lebih bagus. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya, tekstur atau tekstur atau barik adalah unsur rupa yang menunjukkan kualitas taktil atau suatu permukaan atau penggambaran struktur permukaan suatu objek pada karya seni rupa. Jadi anak-anakku sekalian, di sebelah itu adalah contohnya, kalian bisa melihat sendiri ya. Jadi ketika kita menggambar sebuah benda, ketika kita menggambar benda baik itu bola maupun kubus maupun tabung apapun, jadi kita hendaknya atau harusnya kita membuat tekstur biar nanti teksturnya itu nanti teksturnya itu nanti bisa ada macamnya, itu ada garis, ada arsiran, ada titik-titik, dan garisnya ada yang ke bawah, ada garisnya ke atas, ada yang titik-titik atau mewarnai dengan lebih tebal seperti itu. Jadi masih memakai unsur gelap terang ya, masih memakai unsur gelap terang. Itu lihat di contoh gambar sebelahnya itu bisa terlihat. Nah, bolanya itu bisa kelihatan bulat dan bertekstur kasar seperti itu ya. Kemudian kayunya juga terlihat serat kayunya teksturnya seperti itu. Baik anak-anakku, yang ketiga, yang keberapa ini tadi? Kemudian warna adalah unsur rupa yang paling menarik perhatian. Menurut teori warna Brewster, semua warna yang ada berasal dari 3 warna pokok atau primer, yaitu merah, kuning, dan biru. Terdapat beberapa teknik penggunaan warna, yaitu secara harmonis, heraldis, murni, mekromatik, dan palikromatik. Nah, jadi di situ kelihatan, maaf ya nak, tadi kalau salah, monokromatik dan polikromatik. Jadi di situ terlihat kalau di gambar 2 gambar perempuan yang ada di atas dan di bawah itu, yang atas menggunakan monokromatik, yang bawah menggunakan polikromatik. Monokromatik itu adalah warna-warna yang senada. Nah, senada dan lebih cenderung ke monokrom itu lebih cenderung ke gelap warnanya. Kalau polikromatik itu warnanya lebih cenderung cerah dan bermacam-macam warnanya seperti itu ya. Kemudian di bawah dari tulisan ini ada gambar, itu lukisan loh, bukan foto, itu lukisan. Yang lukisannya adalah gambar ikan. Itu hanya permainan warna, jadi seolah terlihat sangat hidup ikannya. Nah, itu keren banget itu. Nanti kalian kalau mampu menggambar seperti itu, seperti yang ada gambar-gambar di sebelah ini, pasti nilainya bagus dari Bu Olive. Semangat ya anak-anak. Baik, sekarang gelap terang. Gelap terang yaitu unsur gelap terang pada karya seni rupa timbul karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda. Perbedaan ini menyebabkan munculnya tingkat nada warna atau value
yang berbeda. Bagian yang terkena cahaya akan lebih terang dan bagian yang kurang atau terkena cahaya akan tampak lebih gelap. Contohnya seperti gambar sebelah ini ya. Apabila kita perhatikan di gambar kerucut, coba kita perhatikan di gambar kerucut. Kalau di sisi gelapnya sebelah kiri dan sebelah kanan itu adalah sisi terang, berarti cahayanya ada di sisi kanan. Jadi di sebelah kiri tidak dapat cahaya, maka arsiran hitamnya harus ada di sebelah kiri. Seperti itu, karena tidak terkena cahaya. Dan sebelah kanan tidak usah diarsir. Kemudian gradasi antara arsiran itu harus ada gradasi ya. Itu bisa kalian usap memakai teknik dusel ya. Bisa memakai teknik dusel atau bisa memakai teknik kapas yang disaputkan biar nanti gradasinya terlihat bagus. Jadi nggak langsung kayak garis geradak itu jelek ya. Tapi kalau ada gradasinya, maksudnya gradasinya itu nggak terlalu kasar biar gradasinya terlihat halus, memakai itu tadi teknik dusel atau teknik yang dihapus pakai kapas seperti itu ya. Kemudian kita lihat juga di bentuk bulat. Ya, di bentuk bulat itu di bagian atas terlihat bahwa cahaya itu ada di atas. Yang lingkaran itu cahayanya ada di atas, maka di bawahnya lah yang hitam, yang di atasnya terang, seperti itu. Sama juga menggunakan teknik dusel atau kita geser kita esek-esek. Garisnya itu jangan sampai tebel gitu kan, jelek kalau garisnya tebel. Warna gradasinya itu harus kita usap pakai kapas seperti itu. Bisa yang lainnya enggak? Saya kira boleh ya, tapi kalau hasilnya yang bagus itu memang kapas atau tisu sepertinya. Biasanya Bu Olive malah pakai tangan ya, tapi nanti tangannya kita jadi kotor, biasanya seperti itu. Maksudnya jadi kotor, hitam-hitam semua gitu loh. Nah, karena habis bikin gradasi warna itu tak sabut begitu. Yang pakai sistem dusel itu. Dusel itu kan memperhatikan warna gelap terang ya. Nah, jadi begitu, di sebelah kiri itu kelihatan tidak bervolume. Kelihatan bervolume tapi tidak ada warna gelap terangnya. Apalagi yang bulat itu juga tidak begitu kelihatan bervolume ya. Tapi yang gambar sebelah kiri itu kelihatan sekali kalau bervolume ya. Kalau ternyata kayak seperti bulat ada isinya gitu. Yang satu lingkaran biasa, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan bulat. Jadinya itu bulat. Berarti kalau bulat itu kan sebutan bahwa di dalamnya itu ada volumenya, ada isinya, bisa kita isi. Misalnya kita bayangin kalau itu balon gitu loh. Nah, jadi nggak bulat biasa gitu. Jadi kita harus memperhatikan ini ya, kalau menggambar penting banget, semuanya harus bisa menggunakan teknik gelap terang. Nanti biar hasil gambar-gambar yang kalian kumpulkan itu bagus-bagus semua. Banyak sekali contohnya di internet, di Google juga ada, di YouTube caranya juga ada. Apa nanti kita pertemuan minggu depan saya berikan contoh saya berikan contoh bagaimana cara menggambar gelap terang. Semoga Bu Olive saja yang membuat videonya. Maksudnya tangannya Bu Olive, bukan video dari orang lain. Tapi kalau nggak ada ya video dari orang lain kan nggak masalah. Yang penting kalian mampu menggambar. Oke, selanjutnya penataan unsur-unsur visual pada sebuah karya seni rupa menggunakan prinsip-prinsip dasar berupa kaidah atau aturan baku yang diyakini oleh seniman dan perupa pada umumnya. Dapat membentuk sebuah karya seni yang baik dan indah. Kaidah atau aturan baku itu disebut dengan komposisi. Jadi perupa atau pelukis itu sangat pakai banget memperhatikan teknik dan komposisi pada seni rupa. Jadi kalau mereka mau bikin karya seni rupa, anak-anak yang kalian lihat seperti contoh-contoh tadi yang hasilnya bagus-bagus tadi, seorang perupa atau pelukis itu pasti dan harus dan wajib memperhatikan aturan baku yang disebut komposisi dan juga tadi itu
cara-caranya, memperhatikan unsur-unsurnya, ada garis, ada raut, ada warna, ada gelap terang, ada apa aja tadi? Yang satunya apa tadi? Nah, itulah bentuk, tekstur. Nah, kemudian kata tersebut, kata komposisi itu berasal dari bahasa Latin compositio yang artinya menyusun atau menggabungkan menjadi satu. Komposisi dapat mencakup beberapa prinsip penataan seperti kesatuan atau unity, keseimbangan atau balance, dan irama, ritme, penekanan, serta proporsi dan keselarasan. Anak-anakku sekalian, ternyata bukan pada musik saja. Padahal komponen-komponen itu tuh ada di musik anak-anak, ada di musik ensemble. Ternyata bukan hanya di pelajaran musik saja, ternyata di pelajaran seni rupa pun ada yang dinamakan atau pelukisnya harus memperhatikan kesatuan, unity, keseimbangan, balance, irama, ritme, penekanan, serta proporsi dan keselarasan. Apakah ada yang ditanyakan? Ini kalau kita lagi pembelajaran langsung enak, kalian bisa langsung tanya. Tapi kalau kalian seperti ini kan gak bisa tanya ya. Nanti bisa kalian tanya Bu Olive langsung, japri saja ke nomornya Bu Olive. Di situ ada, di grup ada nomornya Bu Olive. Baik anak-anakku sekalian, semoga kita semua dilimpahkan kesehatan dan hidup yang bermanfaat. Saya tutup pembelajaran saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.